Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat onlineku semua, dimanapun kalian berada. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai cinta tanah air. Sebelum memasuki materi, jangan lupa memakai siwak sebagai salah satu amalan cinta Nabi Muhammad SAW. Ini Indonesia. Sebuah negeri yang menjadi tempatku dan lainnya dilahirkan. Negeri yang memiliki berbagai keunikan. Gugusan pulaunya yang indah menjadikan negeriku dijuluki negeri seribu pulau. Suku bangsa yang beragam menjadi keunikan di setiap daerahnya. Gunung-gunung yang menembus cakrawala tinggi menjulang dan elok dipandang. Samudra luas yang berisi keindahan di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Ceramah ilmiah ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Muhammad Musta'ina Soha, AH, SH, MH. Saya Siti Nurjana dengan nomor induk mahasiswa 203111142 jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 2E, Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini dapat bermanfaat dan barokah. Amin. Di sini saya akan membawakan materi mengenai cinta tanah air. Apa sih cinta tanah air itu? Cinta tanah air berarti membela negara dari segala ancaman, gangguan, dan ancaman yang akan datang dari manapun. Cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, serta loyalitas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap individu untuk negaranya tempat ia tinggal, yang dapat tercermin dari perilaku membela tanah airnya, serta menjaga, melindungi tanah airnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, negara, serta agama, untuk mencintai adat dan budaya yang dimiliki oleh bangsanya. Cinta tanah air juga seringkali dikenal dengan istilah nasionalisme. Lantas, apa sih nasionalisme itu? Secara ringkasnya, nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang merupakan kesetiaan yang paling tinggi seseorang terhadap bangsa dan tanah airnya. Cinta tanah air pada hakikatnya merupakan suatu bagian yang tak akan terpisahkan dari jalan diri seseorang
Besar Bahasa Indonesia, kata bangsa memiliki beberapa arti. Yang pertama, nasionalisme sebagai kesatuan orang yang bersamaan, asal keturunan, adat, bahasa, sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Yang kedua, nasionalisme merupakan golongan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama sifat serta kekhususannya ataupun kebersamaannya. Yang ketiga, nasionalisme merupakan kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa, budaya dalam artian umum dari biasanya menempati suatu wilayah tertentu di muka bumi ini. Pengertian cinta tanah air ini sendiri merupakan perasaan bangga dan ikut memiliki sebuah wilayah tertentu. Perasaan ini diwujudkan dalam sikap rela berkorban untuk melindungi wilayahnya dari berbagai gangguan dan ancaman yang terjadi. Pentingnya rasa cinta tanah air ini menjadikan sebuah tabiat alamiah manusia yang dimilikinya sejak lahir. Menurut para ahli, cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati nurani manusia sebagai warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan yang terjadi. Istilah nasionalisme yang telah diserap ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian. Yang pertama, yaitu suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri, dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama untuk mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, kekuatan bangsa. Nasionalisme dalam artian sempit dapat diartikan sebagai cinta tanah air yang dijelaskan di atas tadi. Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat mendefinisikan tanah air dengan al-watan al-asli yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-watanul asliyu huwa maulidu rajuli wal baladul ladzi huwa fihi. Yang artinya al-watan al-asli yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Ali Al-Jurjani Al-Ta'rifat Beirut dan Alkitab Al-Arabi 1405 Hijriah halaman 327. Dalil-dalil cinta tanah air. Mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alamiah pada diri seorang manusia. Karena sifatnya yang alamiah, yang melekat pada diri manusia, maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam. Sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran atau nilai-nilai ajaran agama Islam. Meskipun cinta tanah air ini bersifat alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia, mengatur
fitrah seorang manusia dalam mencintai tanah airnya. Agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, serta agar memiliki keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Berkenaan dengan vonis bahwa cinta tanah air tidak ada dalilnya dalam Islam, maka guna menjawab vonis tersebut perlu kiranya kita mencermati paparan kali ini. Berikut ini adalah dalil-dalil mengenai bolehnya mencintai tanah air. Dalil-dalil cinta tanah air dalam Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir, yaitu Al-Quran surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka bila ma'ad. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran yang benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kamu kembali. Quran surat Al-Qasas ayat 85. Para munfasir dalam menafsirkan kata ma'ad berarti menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'ad dengan kata Mekah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun, menurut Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan bahwa arti tersebut adalah Mekah. Syekh Ismail Haqi al-Hanafi al-Khawati wafat pada tahun 1127 Hijriah. Dalam tafsirnya, Ruhul Bayan mengatakan bahwa di dalam tafsir ayat Al-Qasas ayat 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebutkan kata tanah air, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkannya dalam permohonannya dengan kembali ke negeri Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek atau gersang, maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Ismail Haqi al-Hanafi, Ruhul Bayan, Beirut, Dar al-Fakhr, Juz 6, halaman 441 sampai 442. Yang selanjutnya yaitu dalil tentang cinta tanah air terdapat dalam Quran surat An-Nisa. Yang selanjutnya yaitu dalil tentang cinta tanah air menurut para ulama yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 66 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa asabta tashbita. Shadaqallahul adzim. Yang artinya,
Dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halamanmu. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 66. Menurut Syekh Wahab al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj menyebutkan dalam firman-Nya, "Wihruju min diyarikum," terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya. Dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Wahab al-Zuhaili Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj, Damaskus, Dar al-Fikr Al-Mu'asir 1418 Hijriah, juz 15 halaman 144. Pada kitab yang lain juga disebutkan, yaitu pada kitab Al-Wasit, Syekh Wahab al-Zuhaili mengatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Keluarlah dari kampung halamanmu," yaitu di sana terdapat isyarat bahwa akan ketergantungan hati manusia dengan negaranya, dan isyarat bahwa cinta tanah air adalah hal yang sangat melekat di hati dan berhubungan dengannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluar dari kampung halaman dan tanah air setara atau sebanding dengan bunuh diri, kedua hal tersebut sama beratnya dengan kebanyakan orang yang tidak membiarkan sedikit pun tanah air mereka akan dihadapkan dengan penderitaan, ancaman, ataupun gangguan yang akan terjadi nantinya. Wahab al-Zuhail, Tafsir Al-Wasit, Damaskus, Dar al-Fikr halaman 342. Dalam ayat Al-Quran selanjutnya yang menjelaskan mengenai dalil cinta tanah air, menurut ahli tafsir kontemporer Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi, yaitu pada Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul Azim. Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam tafsir Al-Waddi menjelaskan ayat di atas sebagai berikut. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan. Kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad. Dan untuk mempertahankan tanah air juga untuk merupakan bentuk kewajiban yang suci. Karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang senjata dan juga berjuang dengan jiwa ataupun ilmu dengan argumentasi dan dalil. Bahwasannya untuk memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme dan gemar berkorban, untuk mencetak generasi yang berwawasan cinta tanah air sebagian dari iman. Inilah fondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka. Mahmud Al-Hijazi, Tafsir Al-Wadih,
Beirut dari Al-Jil Al-Jadid 1413 Hijriah, juz 2 halaman 30. Ayat-ayat di atas sebagaimana telah dijelaskan oleh para mufasir dalam kitab tafsirnya masing-masing merupakan dalil cinta tanah air di dalam Al-Quran Nul Karim sebagai kitab suci umat Islam. Yang kedua yaitu dalil cinta tanah air menurut hadis. Berikut adalah hadis yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penjelasan para ahli hadis yang dikupas secara tuntas dan gamblang. Yang pertama, diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari berpergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Ashqalani wafat pada tahun 852 Hijriah dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari, Beirut Dar al-Marfi'ah 1379 Hijriah, juz 3 halaman 621, menegaskan dalam hadis tersebut terdapat dalil atau petunjuk yang pertama mengenai keutamaan kota Madinah, yang kedua dalil yang diisyaratkannya sebagai cinta tanah air dan rindu pada tanah air atau negaranya. Sependapat dengan hal tersebut, Badar al-Din al-Aini wafat pada tahun 855 Hijriah dalam kitabnya Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari menyatakan wa fi dalalah ala fadlil madinati wa alal masyruhiyati Quba wa tani wal hinnati ilaih, yang artinya di dalam hadis terdapat dalil atau petunjuk atas keutamaan kota Madinah dan petunjuk yang diisyaratkan mengenai cinta tanah air dan akan rindu pada tanah air. Ceramah mengenai materi cinta tanah air pada saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.